Sore ini saya akan mengajak kita membaca satu ayat yang sudah sangat populer di kalangan gereja. Hampir semua orang Kristen tahu ayat ini, ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kalau ada orang yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, ayat ini seringkali dimunculkan sebagai sebuah ayat penghiburan. Tapi hari ini saya akan mengajak saudara kita sebagaimana berkali-kali saya katakan bahwa membaca Alkitab tidak boleh lepas daripada teks dan konteksnya. Kita akan melihat keberadaan ayat ini secara keseluruhan. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 28, ayat yang sudah begitu populer di antara kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di dalam ayat ini seringkali yang dipakai untuk menjadi penghiburan kita ketika kita dalam kesulitan, bahwa di dalam kesulitan atau masalah itu adalah ada Allah yang turut bekerja di dalam masalah kita itu, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, lalu semua orang berlomba-lomba untuk mengasihin Tuhan. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya untuk orang mengasihi Tuhan. Sebab yang saya tahu di dalam perjanjian baru, kasih itu adalah satu arah. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata bahwa bukan kasih itu adalah bukan kita mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kalau di dalam perjanjian lama memang kita dituntut untuk mengasihi Allah. Bahkan itu adalah hukum yang pertama dan terutama di dalam hukum Taurat. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, itu adalah sebagai manifestasi karena kita sudah menerima dan mengalami kasih Allah itu. Nah, oleh karena itu, di dalam ayat ini yang sering kali orang lupakan adalah bagian terakhir dari ayat ini. Tapi padahal ini adalah bagian yang paling penting, bahkan yang menjadi kunci untuk kita mengungkapkan ayat ini. Ya, saya bacakan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, ini masih koma, belum titik. Seringkali koma ini kita lewatkan saja. Kalimat seterusnya kita baca sama-sama 2, 3, 4 dengan suara keras, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengan kata lain di sini mau dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Allah itu karena kita adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang setuju dengan saya bilang amin. Kalau enggak saudara nggak ngerti, diam saja, jangan bilang amin. Ya. Nah, untuk mengerti ini semua, Rasul Paulus menguraikan dalam ayat-ayat berikutnya. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Dikatakan dalam ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, huruf besar artinya Kristus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat berikutnya lagi, ayat yang ke-31. Ya, ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bingung saudara? Saya minta tolong Andrew ayat yang ke-29 dan 30 tolong ditampilkan, jadikan satu. Ayat 29 dan 30. Ya.
saya akan coba menjelaskan saudara perlahan-lahan. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ke-30 ini ada 4 tahapan, ya. Yaitu yang pertama adalah dipilih. Kata dipilih, sama-sama bilang dengan saya, dipilih. Ya. Mereka mana ayat 20? Ya, sebab orang yang dipilihnya dari semula, dipilih, ya. Mereka juga ditentukannya. Saya mau kasih tahu saudara bahwa dipilih dengan ditentukannya ini sama, ya. Dipilih dan ditentukan itu sama. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 perhatikan. Dan mereka yang ditentukannya, yang dipilihnya tadi dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Saya simpulkan ada 4 tahapan di sini. Yang pertama adalah dipilih atau dipanggilnya. Ya, saya ulangin. Ada 4 tahapan di sini. Yang pertama adalah dipilihnya, nyanya huruf besar. Artinya dipilih Tuhan. Itu sama dengan ditentukan Tuhan, gitu kan. Yang kedua, dipanggilnya. Ada kata dipanggilnya. Nyanya huruf besar. Kemudian yang ketiga ada kata dibenarkannya, nyanya huruf besar. Dan kemudian yang keempat dimuliakannya, nyanya huruf besar. Saudara mengerti maksudnya? 4 tahapan ini semuanya yang mengerjakan siapa? Tolong jawab. Ini pertanyaan tidak susah. Tolong jawab, yang mengerjakan siapa? Kita atau Tuhan? Hah? Siapa, San? Tuhan. Ya, kita harus cerdas lah, ya. Yang mengerjakan ini Tuhan. Jadi 4-4-nya ini tidak ada satu bagian pun dari keempat ini yang kita kerjakan. Saudara setuju nggak? Betul. Kalau salah bilang aja nggak setuju Pak. Gitu. Ayo kita bahas hari ini. Tapi yang saya temukan di sini 4-4-nya ini, yang pertama tadi dipilih, ditentukan, dipanggilnya, dibenarkannya dan dimuliakannya, ini semuanya adalah Tuhan yang mengerjakan. Tidak ada bagian kita yang mengerjakan dalam hal ini. Nah, saya akan uraikan satu persatu di sini, ya kan, supaya kita makin jelas. Kita nanti akan melihat Roma 8 ayat 28 tadi. Tapi supaya saudara mengerti secara keseluruhan, nah kita akan lihat ini ayat-ayat yang menerangkan dari Roma 8 ayat 28 itu. Ya. Nah, kata dipilih ini, bahwa menunjukkan bahwa ada orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan atau ditentukan oleh Tuhan. Bahkan Alkitab itu berkata, orang-orang yang dipilih atau ditentukan oleh Tuhan itu jauh sebelum orang itu yang dipilih atau ditetapkan itu lahir ke tengah-tengah dunia ini. Bahkan dunia pun belum ada. Kita lihat ayatnya, Efesus 1 ayat 4. Ya. Ini kita simpan dulu, nanti kita balik ke sini. Efesus 1 ayat 4. Kalau yang ikut komsel, ini sudah hafal. Sebab di dalam dianya huruf besar, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita, sama-sama bilang dengan saya, Allah telah memilih kita. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Boro-boro saudara sudah lahir, boro-boro saudara sudah kenal Yesus, boro-boro saudara sudah datang ke gereja. Tapi dunia saja belum dijadikan. Bukan kata saya, ini kata Alkitab. Ya. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya ada tujuannya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Jadi dia sudah pilih orang-orang itu. Orang itu tidak ada yang tahu. Pemilihan ini adalah pemilihan yang semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa kita ini menjadi orang yang dipilih Tuhan. Tidak bisa, orang kita aja belum ada, dunia saja belum ada. Tapi dia sudah menentukan bahwa suatu saat nanti, entah berapa puluh abad kemudian, kita akan lahir ke tengah-tengah dunia ini, terserak di mana-mana. Ada yang ada di Sarawak, di kota Kucing, ada yang berada di Sabah, di kota Kinabalu, ada yang di Langkoan di Manado, ada yang di Mojokerto, namanya Luki gitu. Mojokerto kan? Ya? Kurang lebih lah deketan itu. Ya mirip lah. Ya kan? Ada Ibu Lorencia gitu, ya kan? Yang dari Bengkulu lahirnya. 74 tahun yang lalu. Pada waktu itu kan kita ini tidak tahu, tapi orang yang terserak di mana-mana. Ini coba saya menjelaskan ayat ini gitu kan. Kira-kira kan begitu bunyinya, kira-kira maksudnya gitu kan. Nah, itu yang menentukan itu Allah. Kita kan belum ada. Emi juga belum ada dia. Tanda-tandanya pun belum ada. Tiba-tiba ketemu kan di dekat Kucing sana dia. Pinggir Sungai Kapuas. Dia lahir di situ. Benar nggak? Nah, jadi maksudnya di sini Tuhan sudah menentukan siapa-siapa orang yang dipilihnya itu, ya, atau orang yang ditentukannya itu. Semua yang mengerjakan adalah Tuhan. Kemudian saudara, ada pertanyaan yang sering kali muncul. Loh, sekarang bagaimana kita ini tahu bahwa kita ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan atau orang yang ditentukan oleh Tuhan itu untuk menjadi apa tadi? Supaya kita ini kudus dan bercacat di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tahu? Jangan ngaku-ngaku saja gitu, ya kan? Ini jangan-jangan yang pendeta di depan itu juga ngaku-ngaku aja padahal dia bukan pilihan Tuhan gitu, ya kan? Ada tandanya, saudara. Ada tandanya. Orang yang dipilih oleh Tuhan itu untuk diselamatkan oleh Tuhan itu, orang itu akan percaya kepada Yesus, saudara. Kalau saudara hari ini bisa percaya kepada Yesus, itu tandanya saudara adalah orang pilihan. Sebab dari sekian miliar penduduk dunia ini, banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau saudara yang ada di tempat ini hari ini, saudara percaya kepada Yesus, itu tandanya saudara dipilih oleh Tuhan. Kecuali saudara pura-pura saja percaya Yesus gitu, padahal dalam hati nggak percaya gitu. Nah, saya lihat kasih ayatnya gitu ya. Di dalam Matius 16 ayat 16 ya. Ini banyak ayat dulu ya untuk menjelaskan Roma 8 ayat 28 tadi. Matius 16 ayat yang ke-16 ya. Ini cerita adalah saya pernah khotbahkan juga di sini, adalah ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dia kumpul, menurut kata orang siapa aku ini? Murid-murid itu menjawab, ada yang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau adalah Nabi Elia, ada yang engkau berkata engkau adalah salah seorang dari para nabi. Tetapi pada waktu itu Yesus bertanya kepada satu orang muridnya yang bernama Simon, sebelum dia berganti nama, diganti Tuhan menjadi Petrus, dia bertanya kepada Simon, tetapi apa katamu Simon? Aku tidak mau dengar apa kata orang, tetapi aku mau bertanya kepadamu secara pribadi.
menurut engkau Simon, siapakah aku ini? Dalam ayat ke-16 ini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Simon menjawab ini, beda dengan jawaban-jawaban orang lain tadi. Apa kata Yesus dalam ayat yang ke-17? Kita lihat ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Siapa? Bapakku yang di sorga. Artinya ketika orang itu mengakuin bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sesungguhnya sekalipun kata-kata itu keluar dari mulut orang itu atau keluar dari mulut kita, tetapi Bapalah, Allah lah yang menaruh perkataan itu dari dalam diri kita. Yang percaya bilang amin, saudara. Faktanya banyak orang mati-matian dia tidak mau percaya kepada Yesus. Apa itu? Pakai mati lagi. Ada jinnya di situ ya. Tapi kalau saudara bisa percaya, itu karena Allah mengaruniakan. Jadi iman itu dikaruniakan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Kita lihat lagi, ada beberapa ayat lagi. Saya akan tunjukkan lagi supaya mantap ya pemahaman kita. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 2. 2 Tesalonika 3 ayat 2. Nah, ini bagian B-nya aja ya, yang terakhir. Tapi saya bacakan semua. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Nah, perhatikan, kita baca sama-sama. Sebab, baca sama-sama. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi ada orang yang tidak beroleh iman. Ada orang yang beroleh iman. Maksudnya begitu. Amin. Satu ayat lagi deh. 1 Korintus 12 ayat 9. 1 Korintus 12 ayat 9. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kalau kita ini bisa punya iman, itu karena usaha kita. Karena kita yang ya mencobalah, saya yakinkan diri saya gitu. Sebenarnya susah juga, tapi saya yakinkan gitu. Nah, udah ya kan. Saya jadi beriman gitu. No, saudara. Sesungguhnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengaruniakan iman itu dalam diri kita. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan apa? Iman. Jadi siapa yang memberikan iman? Roh. Rohnya pakai huruf besar. Artinya Roh Kudus. Allah sendiri yang memberikan iman dalam dirimu. Nah, jadi kembali lagi bahwa kita bisa tahu. Kita tidak bisa tahu orang lain, tapi kita bisa tahu bahwa kita orang pilihan Tuhan atau orang yang ditentukan Tuhan dengan semula atau bukan adalah jika kita bisa percaya kepada Yesus. Itu tandanya kita sudah menjadi orang pilihan atau orang yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, jadi kembali lagi ke dalam Roma 8 ayat 29 dan 30 tadi. Kembali lagi tolong. Itu Roma 8 ayat 29 30 ya. Nah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara sudah mengerti orang yang dipilihnya dari semula. Mereka ditentukannya, sudah mengerti, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi tujuan Tuhan itu memilih kita dari semula agar kita ini menjadi serupa dengan gambaran. Gambaran saya sudah jelaskan kemarin gitu kan. Sudah kasih ilustrasi kan. Ilustrasinya Luki sama istrinya yang di sana gitu. Kaget-kaget ya namanya disebut. Kan pakai apa Ki? Pakai video call, itu gambaran. Kalau dilihat di dalam video call, ini istrinya atau bukan?
Iya, tapi bukan, itu gambar itu. Jadi kita supaya menjadi serupa dengan gambaran. Bukan kita yang mengusahakan menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi, saya ulangin sekali lagi tadi, keempat tahapan itu bukan kita yang mengerjakan, tapi Allah lah yang mengerjakan itu semua. Baik dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Bukan kita yang mengerjakannya. Kita terima jadi saja. Ya. Nah, target Tuhan adalah agar supaya kita ini menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sekali lagi, yang mengerjakan itu adalah Tuhan, bukan kita yang mengerjakannya. Sebagai orang-orang pilihan, ya, ada satu ayat di dalam, kalau tidak salah di dalam Filipi 3 ayat 20, kalau tidak salah. Coba Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Nih. Ini luar biasa. Ini banyak orang yang salah. Jadi berpikir bahwa kita ini adalah orang-orang dunia yang sedang berusaha untuk menuju ke surga. Saya ulangin. Sampai hari ini banyak orang Kristen itu berpikir bahwa kita ini, status kita adalah sebagai orang dunia yang sedang menuju ke surga. Padahal Alkitab berkata kita ini adalah warga kerajaan surga yang sedang ada di tengah-tengah dunia, kan terbalik. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi kita ini adalah kewargaan kerajaan surga. Jadi bukan Australian citizen. Apalagi bridging A rasa citizen gitu. Kita ini heaven citizen, ya, warga kerajaan sorga yang sedang berada di tengah-tengah dunia. Nah, nanti saya jelaskan itu. Tapi saya mau melihat saudara, menjelaskan kepada saudara, kita melihat bagaimana gambaran atau contoh orang-orang pilihan Tuhan itu dipeliharakan oleh Tuhan hidupnya. Ada contoh orang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Yakub, anaknya Ishak. Ishak punya dua anak, Esau dan Yakub. Alkitab berkata, aku mengasihi Yakub, kata Tuhan, tapi membenci Esau. Jangan kita cari tahu apa sebab Tuhan bisa mengasihi Yakub dan membenci Esau. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Karena Yakub adalah orang yang dipilih dan ditentukan oleh Tuhan, sementara Esau bukan. Makanya dia mengasihi Yakub tanpa sebab. Nah, kita akan lihat di dalam Ulangan 32 ayat 9. 32 ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Endro, saya minta tolong ada bahasa Indonesia yang sehari-hari enggak? Bahasa Indonesia masa kini, ada enggak? Ya, ayat ini aja. Oh ini ya, ini ya. Ya, ini kita lebih jelas ini. Tetapi keturunan Yakub ini dipilih Tuhan, dipilih siapa? Yang milih siapa? Tuhan bagi dirinya, diri Tuhan sendiri. Ini kita lebih jelas daripada bahasa terjemahan baru tadi agak nyelimet. Ayat yang ke-10 pakai terjemahan ini aja.
Iya, ia mendapatin mereka sedang mengembara di tempat yang sepi di padang belantara. Jadi ini seperti yang tadi saya contohkan. Ada yang lagi di pinggir sungai Kapuas di Sarawak, ada yang di dekat kota Kucing, ya kan? Ada yang di Kinibalu, ada yang di Langoan, ada yang di Mojokerto, ya. Tapi Yakub ini berada di padang belantara. Lalu Tuhan melindungi dan memelihara mereka dan menjaga mereka seperti miliknya. Jadi Tuhan itu menjaga dan memelihara orang-orang pilihannya ini. Orang-orang yang ditentukannya dengan semula itu. Sekalipun mungkin orang itu tidak menyadari. Balik lagi ke dalam bahasa yang terjemahan baru Indro. Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Pakai terjemahan baru saja. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ini kalimat juga agak sulit, tapi saya mau jelaskan dengan saudara. Saya lebih suka menggunakan terjemahan standar untuk yang ini. Di dalam Alkitab ini seringkali Raja Wali ini disebut. Ada 38 kali kata Raja Wali ini disebut. Raja Wali itu menggambarkan adalah orang-orang percaya yang dapat mengalahkan dunia ini bagaikan Raja Wali. Burung Raja Wali ini adalah burung yang sangat besar. Tingginya ketika dia duduk itu dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya itu hampir 1 meter, 90 cm. Waktu dia duduk itu 90 cm itu mungkin lebih tinggi dikit dari ini. Waktu dia duduk. Bentang sayap Raja Wali itu selebar 2,5 meter. Lebar sayapnya. Jadi kalau dia membentangkan sayapnya, itu lebarnya itu 2,5 meter. Dari ujung sayap yang sebelah kanan sampai ujung sayap yang sebelah kiri. Dan luar biasanya, burung Raja Wali ini mempunyai kecepatan terbang yang sangat tinggi yang belum ada dapat dikalahkan oleh burung-burung lain, yaitu mencapai kecepatan 300 km per jam. Mobil apa nih yang ngerti mobil nih? Ada yang ngerti mobil? Saya nggak ngerti mobil. Yang ngerti mobil itu mobil apa kira-kira yang larinya bisa 300 km per jam? Jaguar kah? Atau apa? Nah, Raja Wali ini waktu dia terbang, dia mampu terbang mencapai kecepatan 300 km per jam. Makanya seringkali orang-orang percaya itu, orang-orang pilihan Tuhan itu digambarkan seperti burung Raja Wali. Dan saudara tahu apa yang dimaksud dengan ayat ini? Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ini adalah cara induk Raja Wali untuk mengajar anaknya bisa terbang. Bagaimana induk Raja Wali itu bisa memproses pertumbuhan kekuatan daripada anak-anak Raja Wali itu. Ketika telur Raja Wali itu menetas, mereka biasanya Raja Wali itu bersarang di atas bukit-bukit batu, di daerah-daerah pegunungan batu yang sangat tinggi. Waktu telur Raja Wali ini menetas, maka anak Raja Wali yang masih kecil itu sudah tumbuh sayap-sayap kecil tapi masih sangat lemah. Dia cuma bisa melompat-lompat, ciup, ciap, ciap, ciap gitu. Makan sebisa-bisanya. Dan apa yang dilakukan oleh ibu Raja Wali itu?
atau induk Raja Wali itu terhadap anaknya yang masih kecil ini. Dia ambil anaknya yang masih bayi itu, dia jatuhkan anaknya itu dari ketinggian bukit batu yang sangat tinggi itu, berkilo-kilometer ke dasar tanah, bebatuan yang ada di bawah. Pada waktu anak Raja Wali yang masih kecil dan tidak bisa terbang, tidak bisa apa-apa itu dilemparkan ke sana, dia berpikir ibunya sangat kejam. Pasti ibunya mau membunuh dia. Masakan dilemparkan dari atas bukit batu ini sampai ke bawah. Sebentar lagi akan hancurlah burung anak Raja Wali itu. Ketika kepalanya yang masih halus itu akan menghantam bebatuan yang ada di bawah gunung itu. Dia berusaha untuk mengembangkan sayapnya. Tapi sayap itu masih terlalu lemah. Tidak bisa menahan gravitasi bumi yang membuat dia jatuh ke bawah. Dia tidak mengerti mengapa ibunya begitu kejam mau membunuh dia. Padahal dia tidak buat apa-apa. Dia juga tidak minta dilahirkan. Mengapa ibunya melemparkan dia sampai dia akan mati sebentar lagi dengan tragis ke situ. Dia berteriak-teriak sekuat tenaga. Dia mencoba membentangkan sayapnya. Dan sebentar lagi dia akan sampai ke bawah. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Sebelum anak Raja Wali itu menghantam dasar tanah, maka induk Raja Wali yang besar itu, dia terbang dari atas bukit batu itu dengan kecepatan 300 km per jam. Dia bentangkan sayapnya yang sejauh 2,5 meter itu. Dia menadahkan anak Raja Wali itu, bayinya itu di bawah. Sehingga anak Raja Wali itu pas jatuh ke atas sayap Raja Wali yang besar itu. Pada waktu itu anak Raja Wali itu bersyukur bahwa ternyata ibunya bukan mau membunuh dia atau mau menghancurkan dia. Tapi ternyata ibunya ini sedang melatih dia untuk dia bisa terbang. Agar sayap-sayap kecil itu sudah bisa dilatih menjadi sayap-sayap yang kokoh. Bisa terbang dengan kecepatan mungkin lebih daripada 300 km per jam. Suatu hari nanti. Induk Raja Wali itu mengangkat si anak Raja Wali itu. Kembali ke atas bukit itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian dia lemparkan lagi anaknya itu ke bawah jurang itu. Demikian dia lakukan terus menerus. Sampai akhirnya sayap-sayap kecil itu sudah bisa mulai mengepakkan sedikit demi sedikit. Dan anak Raja Wali itu menjadi tidak takut lagi. Apalagi sayap itu sudah mulai bisa. Mulai dia pakai untuk dia tidak terjatuh dan hancur ke tanah. Dia sudah bisa mulai terbang sendiri. Dan pada saat dia sudah mulai bisa terbang, induk Raja Wali itu hanya mengawasin dari jauh. Anaknya sudah bisa mulai menggunakan sayapnya, saudara. Saudara mengerti cerita saya? Tuhan memberi contoh seperti induk Raja Wali itu melatih anak-anaknya. Demikianlah dia seringkali cara ini Tuhan pakai untuk melatih orang-orang pilihannya, anak-anaknya. Yang dia mau supaya anak-anaknya ini memiliki sayap yang seperti dia. Karena targetnya tadi menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Seperti ibu Raja Wali itu, dia menginginkan anak Raja Wali ini menjadi serupa dengan dia. Mempunyai sayap yang kokoh, bisa terbang dengan kecepatan 300 km per jam. Melintasin samudera yang luas dan terbang jauh sekali. Dia tidak mau anaknya ini menjadi
anak seperti burung gagak yang terbangnya cuma berapa meter, jatuh lagi. Tapi dia mau anaknya itu seperti dia, sama seperti Bapa. Dia ingin kita ini sama seperti Kristus yang tangguh itu. Bukan atas kekuatanmu, bukan atas usahamu, tetapi Dia yang mengerjakan di dalam engkau. Yang setuju bilang amin. Nah, kita lihat di dalam yang tadi saya sudah singgung, Filipi 3 ayat 20. Bahwa sesungguhnya kita ini, Alkitab berkata, adalah bukan dari dunia ini yang sedang menuju ke surga. Tetapi kita ini adalah kewargaan kerajaan surga yang saat ini sedang ada di dunia ini. Nah, saya mau tanya dengan saudara. Kalau misalnya kita ini adalah Australian citizen, ya. Australia ini negara kaya ya Joy, cukup ya, bolehlah ya, diperhitungkanlah di dunia ya, ya, nggak susah seperti negara saya lah ya. Kita ini sebagai kewargaan Australia, kemudian pemerintah kita, Perdana Menteri menugaskan kita untuk menjadi duta besar lah gitu ya, kan keren dikit. Bisa dong kita diutus menjadi duta besar di negara, bukan ke Malaysia, bukan ke Indonesia, itu masih enak di situ. Kita disuruh pergi ke Somalia gitu. Tahu Somalia? Susah nggak negara itu? Ada yang lebih susah lagi nggak? Zimbabwe, nah, ya Zimbabwe dah, ya kan? Kau udah pernah ke sana kau? Kau tahu? Jadi misalnya kau jadi warga negara Australia, Perdana Menteri ya, menugaskan kau untuk menjadi kedutaan, duta besar di apa ini negaranya? Zimbabwe, nah, ya kan? Zimbabwe. Saking susahnya negara itu saya jadi nggak ingat nih, jangan dengar itu. Ke sana. Kalau misalnya di Zimbabwe itu, Steve sebagai duta besar Australia, di Zimbabwe itu sedang mengalami gempa bumi. Ada gempa bumi. Sehingga banyak orang-orang yang ketimpa puing-puing reruntuhan bangunan. Saya mau tanya, apakah gara-gara Steve adalah warga negara Australia, maka dia tidak mengalami gempa bumi itu? Mengalami enggak? Ngalamin ya? Tetap mengalami. Misalnya di sana itu sedang terjadi sebuah wabah penyakit, saking negara itu miskinnya gitu. Wabah penyakit menular yang lebih dahsyat daripada apa ya sekarang ini. Tadi saya dapat kiriman dari Ibu Florencia, penyakit apa lagi lebih gawat daripada, lebih ganas daripada itu, COVID? Nipah katanya gitu. Misalnya ada Nipah, penyakit virus Nipah yang ada di Zimbabwe. Apakah karena Steve adalah warga negara Australia, dia kebal dengan virus Nipah? Kebal enggak? Enggak, tetap dia bisa kena juga. Nah, tetapi saudara, karena dia bukan warga negara Zimbabwe, dia tidak tunduk kepada pemerintah Zimbabwe, dia tunduk kepada pemerintahan Australia, tempat dia menjadi kewargaan. Kan kalau ada hal-hal yang sangat membahayakan, pasti Perdana Menteri Australia panggil dia kembali ke negaranya. Demikian pun karena kita adalah kewarganegaraan surga dan saat ini kita berada di tengah-tengah dunia. Kesulitan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, jangan engkau berpikir bahwa engkau akan kebal dengan itu semua. Engkau tidak mempan karena virus corona, engkau tidak mempan kalau ada virus corona, tengking aja dalam nama Yesus.
Kalau ada apa tadi, virus apa? Nipah, ya kan, kita anti nipah gitu. Tetap kita akan kena juga. Tapi kalau memang kita sudah sangat membahayakan, maka siapa Perdana Menteri kita yang di sorga? Bapak kita pasti panggil kita pulang, balik ke sana. Artinya apa? Kok kalau disuruh dipanggil pulang, kayaknya mukanya gak rela semua gitu kan, mau tetap ada di sini semua gitu ya kan. Enggak, dipanggil pulang, dibawa pulang dulu. Betul? Ngerti kau? Ya. Do you understand? Yes, thank you. Jadi saudara, kita tidak pernah luput dalam kesulitan apapun. Sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai orang yang dibenarkan, kayak saya sudah khotbahkan itu bulan lalu, bahwa kita ini, identitas kita bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang benar. Ya, siapa yang orang benar di sini? Angkat tangan. Ya, nggak ada orang berdosa lagi ya, sebab kita sudah dibenarkan. Kristus sudah mempertukarkan, menebus kita dari identitas kita orang berdosa menjadi orang benar. Nah, Tuhan sudah memilih kita, menentukan kita. Tuhan juga sudah memanggil kita. Tuhan juga sudah membenarkan kita. Yang belum dan akan on the way adalah Tuhan memuliakan kita. Glorifikasi itu nanti. Pada waktu pengangkatan Tuhan panggil kita, itu kita dimuliakan di sana. Nah, kemudian kita kembali kepada yang kita maksud. Jadi saudara jangan pernah takut kepada segala proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Saya ada cerita nih sebelum saya akhirin khotbah ini. Ada cerita, mau dengar cerita enggak? Ya, ada cerita nih. Santai aja ya kita dengar cerita. Ini benar-benar kejadian. Zaman dulu tapi ini kejadiannya. Ada seorang bapak gereja Metodis. Ya, bapak gereja Metodis namanya John Wesley. Kalau saudara pernah dengar namanya John Wesley, dia adalah pendiri gereja Metodis. Saya tidak ingat dia hidup di tahun berapa. Tapi itu jauh setelah reformasi lah, setelah Martin Luther dan Calvin. Nah, John Wesley ini pada waktu sebelum dia sebagai pendiri gereja Metodis, dia itu mengembalakan sebuah gereja. Dan dia adalah orang yang sering melakukan kebangunan rohani, KKR, di banyak tempat. John Wesley ini usianya sudah cukup, sudah cukup umur lah, udah lewat umur gitu. Tapi dia belum menikah, saudara. Sayangnya dia belum menikah. Saya juga tidak ingat umurnya berapa. Sebab saya belum lahir waktu itu. Saya lupa gitu. Mungkin kira-kira 50 lebih gitu. Tapi dia belum menikah. Ini menjadi pergumulan bagi jemaat-jemaatnya. Bagi pejabat-pejabat di gerejanya. Mereka sering bisik-bisik, waduh sayang ya. Gembala kita ini orangnya bagus, sering KKR kemana-mana, pelayanan juga bagus. Ini telepon siapa yang bunyi ini? Ada dengar bunyi telepon nggak? Nggak ada ya? Ya. Telepon dari sorga berarti. Jadi sampai di mana tadi ceritanya? Hah? Ya, John Wesley udah gocap lah gitu ya, umurnya 50 lebih. Tapi dia belum menikah. Jadi para pejabat-pejabat gerejanya, penatua-penatuanya sering bisik-bisik. Sayang ya, Pak Gembala kita, coba kalau kita ini ada ibu gembala. Aduh, kayaknya komplit deh, sudah deh. Cocok gitu. Tapi sayang ini, masih jomblo, belum dapat jodoh. Mereka berdoa supaya Tuhan kirimkanlah pendamping daripada John Wesley. Ternyata doanya dijawab Tuhan, saudara. Nah, senang kalau doa dijawab.
ada yang mau menikah dengan John Wesley. Dia tidak juga muda lagi. Dia seorang janda. Dia badannya gemuk gitu ya kan. Jangan ketawa dulu gemuk ya kan. Badannya gemuk gitu. Tapi jemaatnya bersyukur, puji Tuhan kita dapat ibu gembala gitu ya kan. Nah, ini ibu janda ini naksir sama Pak John gitu. Pak John juga sepertinya jatuh cinta juga, itu cinta pertama dengan ibu ini. Akhirnya singkat cerita, mereka menikah. Dan semua orang senang sekali, jemaatnya senang sekali. Akhirnya kita punya ibu gembala. Tapi saudara tahu apa yang terjadi setelah pernikahan John Wesley dengan ibu janda ini? Ternyata ibu janda ini adalah seorang yang sangat cerewet sekali gitu. Cerewetnya luar biasa. Kalau saya boleh pinjam istilah auzubillah min zalik gitu ya kan. Tak ampun kayak gitu. Bagaimana cerewetnya saudara? Itu kalau dia lagi dandan lama sekali saudara. Wah dia lagi kalau mau pergi itu dandannya lama sekali. Pasang ini lagi pakai baju aja. Ini salah buang lagi, ambil baju buang lagi. Sepatu juga ini salah buka lagi. Pokoknya dia kalau udah mau pergi, udah lama gitu. Ya kan? Tapi sini kan enggak kan. Yang perempuan-perempuan cepat dah ya kan. Paling cuma pasang bunga aja di sini ya kan. Enggak lama. Cepat itu. Pasang bunga sambil jalan juga bisa. Tapi ini ibu John ini lama kalau dandan. Sampai bisa 1 jam. Dan Pak John Wesley ini sangat terganggu dengan ini. Sejak punya istrinya jadi dia sering terlambat. Dia mau khotbah juga sering terlambat karena nungguin lama sekali. Tapi kalau sudah kelewatan, dia tinggal aja. Sorry katanya, Mam, nyusul aja. Saya udah telat nih. Itu udah puji-pujian, jadi panjang lagi gitu ya kan. Yang pimpin pujian. Udah pakai kesaksian lagi. Belum datang juga pendetanya gitu. Saksiannya sampai setengah jam lagi. Belum datang juga pendetanya. Maka ini, waduh, mereka terganggu. Akhirnya apa terjadi saudara? Ditinggalin sama Mama Pak John. Begitu dia khotbah, datang itu ibu gembala ada ke sana, buka pintu. Dia banting pintu. Kurang ajar kamu tinggalin saya ya tadi. Wih, ditunjuk begitu. Aduh, ampun. Itu majelisnya bilang, ya ampun, bu, sabar bu, ini lagi khotbah bu, udah bu, sabar. Apa sabar? Saya lagi make up, ditinggal saja katanya. Awas nanti. Kemudian saudara pernah suatu kali Pak John ini akan pergi. Tapi ini istrinya lagi marah-marah gitu. Ya kan? Dia mau pergi, ada KKR. Istrinya lagi marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngoceh-ngoceh gitu. Dia lempar semua. Piring dia lempar, duar, ya kan? Pokoknya dia pegang apa dia lempar semua. Gelas dia pecahin gitu. Ambil gini. Dia sengaja. Pak John dalam nama Yesus dia pergi aja. Dia tinggal di apartemen, dia turun ke bawah. Udahlah, gak usah pamit lagi. Dia turun ke bawah, dia tinggalin. Dia tunggu taksi yang lewat. Itu istrinya masih ngoceh terus. John, ini dia cari John, mana John? Dia cari-cari Johnnya nggak ada gitu. Dia buka di bawah kolong nggak ada. Dia balik di kamar mandi dia cari John, kemana nih? Nggak ada. Mati dari tadi saya ngoceh-ngoceh. Dia sudah tinggal kabur, kurang ajar ini ya kan? Dia lihat ke bawah jendela. Di bawah lagi tunggu taksi. Dia ambil air 1 ember, dia siram ke bawah. Pure. John Wesley basah kuyup. Jasnya yang sudah rapi, lebih rapi daripada ini, pakai dasi lagi, semua basah kuyup. Dibaptis dia pagi itu. Akhirnya dia naik lagi ke atas. Dia keringin semua.
Dia minta maaf, dia ganti jas, dia ganti baju, dia pergi. Dan yang paling sadis lagi saudara, suatu hari John Wesley sedang memimpin sebuah rapat di gerejanya. Di hadapan para pengurus-pengurus gereja, John Wesley sedang memimpin rapat, berpidato di depan. Tiba-tiba istrinya datang. Kamu tinggalin saya lagi tadi ya, pergi tidak ngomong-ngomong lagi ya. Ternyata ada di sini, kurang ajar. Dia buka sepatunya, high heel-nya, dia lemparkan. Dia, Pak John lagi di sini, keng, sepatunya ke belakang, nggak kena. Pokoknya repot deh, ya kan. Waduh, jemaatnya bilang mendingan Pak John gak usah kawin deh daripada begini. Mendingan dulu kayaknya kita lebih damai sejahtera daripada dia sudah dapat istri macam begini modelnya. Aduh, cilaka ini. Tapi saudara, mau dibilang apa lagi, ya kan? Sudahlah, terima aja. Tapi apa yang terjadi saudara, gak lama sesudah itu, tiba-tiba istrinya ini sakit, lalu cuman dihitungan dalam 1-2 hari dia sakit, langsung dia meninggal dunia, mati. Innalillahi wa innalillahi roji'un, mati. Kita ketawa dia mati, kita lega gitu, jemaatnya juga lega. Puji Tuhan, mati juga dia. Iya kan? Mati juga dia. Waduh, lega. Pasti semua jemaatnya pikir, waduh Pak John pasti suka cita nih, merdeka dia gitu kan. Kayak Pak John kalau ngomong merdeka, kita ini sudah, ya kayaknya dimerdekakan dia sudah. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ketika istrinya itu dimakamkan, John Wesley berkhotbah di atas pemakaman istrinya itu. Saudara-saudara, saya tahu saudara-saudara semua selama ini kesal sekali dengan kelakuan istri saya ini. Karena memang dia adalah istri yang menjengkelkan bagi saudara-saudara semuanya. Saudara pikir bahwa saya sangat malu punya istri seperti ini. Tapi hari ini di pemakaman ini saya mau bersaksi kepada saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan istri yang ini. Saya sangat mencintai dia sampai dengan saat ini. Ketika dia sedang berbaring di atas pemakaman ini. Yang sebentar lagi akan kita kuburkan. Karena ternyata saya menyadari Tuhan kirimkan istri yang macam ini kepada saya. Dialah orang yang mampu mengubahkan saya. Dia dipakai oleh Tuhan mampu mengubahkan saya. Gara-gara dia, saya menjadi orang yang sangat sabar. Gara-gara dia, saya menjadi orang yang sangat teruji. Gara-gara dia, saya menjadi orang yang kuat dilemparin sepatu. Ya kan? Kuat diguyur sama air 1 ember. Itu semua karena dia. Terima kasih Mama, engkau sudah mengubahkan hidupku. Semua jemaatnya yang nonton pemakaman itu terperangah. Hah? Kok begitu? Ternyata orang bersyukur dia mati, tapi John Wesley mengatakan dia bersyukur Tuhan berikan seorang penolong yang dapat mengubahkan hidupnya. Sekarang saya menjadi orang yang sangat sabar, orang yang sangat kuat, sangat tangguh. Tuhan ubahkan saya menjadi seperti Kristus, saudara. Dan dia yang dikirim oleh Tuhan untuk mengubahkan saya. Saya tidak tahu Tuhan kirim siapa untuk mengubahkan saudara. Jangan bilang istrimu lah, ya kan. Entah apa, orang terdekatmu, teman kerja, siapapun juga. Kadang-kadang Tuhan pakai dia untuk mengubahkan kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan semuanya. Karena Tuhan punya target menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kembali lagi, kita akhiri dengan ayat 20 Roma 8 ayat 28 tadi. Ya, kembali ke Roma 8 ayat 28 tadi supaya kita bisa mengerti. Oh, Roma 8 ayat 28 tadi, ayat renungan kita tadi.
Nah, tadi kita tidak tahu. Tadi mungkin kita tidak mengerti dengan ayat ini. Tetapi sekarang setelah kita melihat konteksnya ayat ini, bagaimana orang-orang pilihan Tuhan itu dipeliharakan dan diproses oleh Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 28 ini kita baru ngerti. Kita baca sama-sama dengan suara keras. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara tahu sekarang? Saudara mengerti sekarang? Bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apapun yang kau hadapi dalam hidupmu. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mungkin hari ini kau merasa kecewa. Kita sudah datang jauh-jauh sampai berada di Australia. Itu adalah juga karena Tuhan yang sudah menuntun kita. Kita berada di tempat ini karena Allah turut bekerja. Tapi kalau hari ini saudara belum mendapat pekerjaan, itu pun karena Allah turut bekerja di dalamnya. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik itu semua. Tapi yang pasti, Dia memeliharakan hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya jauh sebelum dunia dijadikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.